dari dasar khusus untuk Maluku melakukan aksi. Baik, terima kasih. Untuk pada kesempatan ini kami melakukan jumpa pers himpunan mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Provinsi Maluku, Kota Studi Ambon. Ini kami melihat bahwa keputusan jaksa penuntut umum Papua, kita menilai bahwa tuntutan yang diberikan kepada tahanan-tahanan politik yang 7 orang di Kalimantan Timur tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Mereka adalah korban rasis yang terjadi tahun lalu di Surabaya, dan mereka memprotes rasisme itu kepada pemerintah Indonesia untuk segera memproses pelaku-pelaku rasisme. Namun Indonesia malah menangkap aktivis yang mereka menentang rasisme yang terjadi di Surabaya. Mereka menangkap dan dihukum sampai 17 tahun, bahkan 15 sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Dan ini kami sebagai orang Papua, kami sebagai agen kontrol Undang-Undang Rakyat Papua, kami tidak menerima keputusan yang diberikan kepada kawan-kawan kami, karena mereka adalah benar-benar korban rasis, bukan mereka pelaku. Dan itu tujuan dan masalah yang kami aksi hari ini. Jadi untuk kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia segera membebaskan 7 tahanan politik dan tahanan lain di seluruh tanah Papua dan yang ada di Indonesia. Segera membebaskan tanpa syarat. Jika rasisme ini terus dipelihara oleh negara ini, maka negara ini tidak akan pernah bersatu. Karena ini masalah rasisme ini berbahaya, sangat berbahaya. Kalau sudah bahkan dunia tahu, maka ini berbahaya kalau rasisme ini. Jadi kami meminta kepada negara Republik Indonesia segera untuk menyelesaikan masalah dan memproses pelaku-pelaku rasisme yang di Surabaya. Baik, ini diberikan kesempatan berapa lama ini jawaban dari pemerintah itu? Untuk sementara belum divonis, tapi untuk tuntutannya sudah jatuh dari JPU, Jaksa Penuntut Umum Papua. Dan kita meminta untuk JPU juga harus melihat untuk ambil kebijakan, karena mereka ini adalah korban rasis, bukan hanya di Kalimantan tapi di Papua juga. Baik, kalau misalkan dengan tanggapan dari Indonesia untuk khusus untuk Maluku, Papua enggak? Kalau untuk belum mengindahkan tuntutan kami dan aspirasi kami seluruh orang Papua dan juga aktivis-aktivis yang memiliki rasa kemanusiaan, maka kami tetap akan menyuarakan, karena itu bagian dari kita ingin negara ini harus adil sama siapa saja, lebih khusus orang Papua begitu. Kita orang Papua sudah memberikan persembahan yang besar di negara ini, alam kami sudah diberikan, bahkan nyawa kami diambil lagi, dan itu yang kami tidak mau orang Papua. Jadi mereka dari kami bertanya bahwa sejak kejadian di Surabaya, pemerintah sekarang Pak Jokowi sudah cukup mengevaluasi dan mencoba untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat Indonesia, khususnya Papua. Nah, apakah dengan sekarang ini yang terjadi adalah penegakan hukum dari pihak pemerintah untuk semua, ya, tidak pandang siapapun warga negara Indonesia yang membuat pelanggaran, tentunya ada konsekuensi hukum. Sehingga sekarang yang dilakukan adalah transparansi penegak hukum. Adik-adik melakukan ini, kami sepakat juga, kami media mendukung. Tetapi apakah ada memang memiliki bukti kuat bahwa yang dilakukan oleh jaksa maupun penegak hukum Indonesia tidak adil itu, ataukah memang mereka menegakkan aturan yang memang harus kita selaku warga negara patuh dan tunduk kepada semua itu? Demikian. Baik, untuk kami sebagai mahasiswa, saya melihat untuk pemerintah Indonesia, dia belum menyelesaikan persoalan Papua itu. Bukan hanya rasis, persoalan pelanggaran HAM itu sudah terjadi semenjak tahun 61 sampai 2020, dan ini belum diselesaikan secara utuh dan secara baik. Dan Presiden ketika dia menyampaikan orasi politik untuk menjabat 2 periode ini, dia pernah janji sama rakyat Papua bahwa ketika dia jadi presiden 2 periode dan dia akan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM Papua. Tapi sampai hari ini malah kepemimpinan Presiden Jokowi di Papua banyak pelanggaran HAM yang terjadi di mana-mana. Rasis bahkan terjadi di kampung-kampung, itu banyak yang belum kami mediasi.
Ya, baik, ini kan kami sebagai media kan netral ya, kami tidak memihak ya, tapi kami mau mencoba untuk mengangkat sesuatu yang kita berpikir logis. Artinya mengarah pada yang sudah terjadi lalu-lalu itu kan ya kesempurnaan itu tidak dapat dimiliki, tetapi ke depan kan pemerintah bersama-sama dengan rakyat Papua untuk mencoba untuk bangun maju dalam apa ya, dalam negara kita Indonesia ini kan, kira-kira begitu. Lalu sekarang sudah berjuang banyak itu masih aja ada ketidakpuasan maupun gini-gini. Menurut Ade bagaimana ya? Jadi bagi saya sebagai orang Papua itu begini, yang rasisme yang terjadi di Surabaya itu jelas-jelas itu pelaku itu ormas, organisasi-organisasi reaksioner di Indonesia dan yang barisan-barisan merah putih dan juga TNI Polri, itu jelas-jelas pelakunya mereka, dan negara kenapa tidak menghukum mereka? Tapi yang kita korban sebagai rasis, kita dihukum sampai 17 tahun bahkan 15 tahun penjara. Ini yang bagi kami tidak adil. Negara tidak adil terhadap orang Papua. Jadi kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia segera menghukum pelaku-pelaku rasis ini. Pelaku rasis kemarin hanya divonis 7 bulan penjara. Divonis 7 bulan penjara, sedangkan kami orang Papua sebagai korban kami dituntut sampai 17 tahun bahkan 15 tahun penjara. Ini bagi kami tidak adil. Baik, terima kasih ya keterangannya ya. Mungkin ada teman dari rekan-rekan media lain. Cukup.